Berputarlah roda kehidupan dan datanglah janji Allah. Setelah datangnya topan dari kisah Nabi Nuh, tiada yang tersisa dari manusia di muka bumi kecuali orang-orang yang beriman. Tiada satu hati yang kafir pun berada di muka bumi, dan setan mulai mengeluh karena menganggur. Berlalulah tahun demi tahun, lalu matilah para orang tua dan anak-anak, dan datanglah anak dari anak-anak. Manusia lupa akan wasiat Nabi Nuh dan mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya, tipuan kuno berulang kembali. Para cucu kaum Nabi Nuh berkata, "Kita tidak ingin melupakan kakek kita yang telah selamatkan mereka dari topan." Oleh karena itu, mereka membuat patung-patung orang-orang yang selamat, itu yang dapat mengingatkan mereka dengannya. Dan pengagungan ini semakin berkembang generasi demi generasi, namun akhirnya penghormatan itu berubah menjadi penghambaan. Patung-patung itu berubah dengan bisikan setan menjadi Tuhan selain Allah, dan bumi kembali mengeluhkan kegelapan. Lalu Allah mengutus junjungan kita Nabi Hud di tengah-tengah kaumnya. Al-Quran menyingkap ceritanya setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf, tepatnya sekarang di Yaman. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir. Adapun tempat tinggal mereka berupa tinda-tinda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik di saat itu, dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak. Sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Quran. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Quran Surah Fussilat ayat 15. Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Tetapi meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya, bahkan mereka siap berperang atas namanya. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Nabi Hud diutus kepada kaumnya. Nabi Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainnya." Quran Surah Hud ayat 50. Kaumnya bertanya kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa yang engkau inginkan?" Nabi Hud memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Ia tidak menginginkan sesuatu pun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Kaum Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka orang-orang yang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, "Bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya?" Nabi Hud menjawab, "Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan." Kaum Nabi Hud berkata, "Apakah engkau akan mengatakan, wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup?" Nabi Hud menjawab, "Kalian akan kembali pada hari kiamat, dan Allah akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang kalian lakukan." Setelah mendengar jawaban itu, meledaklah tertawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud, demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Nabi Hud dihujani oleh banyak pertanyaan-pertanyaan. Nabi Hud menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang mulia. Kemudian ia mulai menerangkan pada kaumnya apa yang mereka tanyakan seperti kebangkitan dari kematian dan hari kiamat. Demikianlah kaum Nabi Hud mendustakan nabinya. Mereka berkata kepadanya, "Tidak mungkin." Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburan. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Para pembesar itu menolak kepada kaumnya sambil bertanya-tanya, "Tidakkah Nabi ini manusia biasa seperti kita? Ia memakan dari apa yang kita makan dan meminum dari apa yang kita minum. Bahkan barangkali karena kemiskinannya, ia sedikit makan dari apa yang kita makan dan ia minum menggunakan gelas-gelas yang kotor, sementara kita minum dari gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maka bagaimana ia mengaku berada dalam kebenaran dan kita dalam kebatilan?" Nabi Hud balik bertanya, "Apa keanehan dalam hal itu? Sesungguhnya Allah mencintai kalian dan oleh karenanya Dia mengutus aku kepada kalian untuk mengingatkan kalian."
Sesungguhnya perahu Nuh dan kisah Nuh tidak jauh dari ingatan kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang menentang Allah telah dihancurkan, dan begitu juga orang-orang yang akan mengingkarinya pun akan dihancurkan, sekuat apapun mereka. Para pembesar kaum berkata, "Siapakah yang dapat menghancurkan kami, wahai Hud?" Nabi Hud menjawab, "Allah." Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud berkata, "Tuhan-Tuhan kami akan menyelamatkan kami." Nabi Hud memberitahu mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah, pada hakikatnya justru menjauhkan mereka darinya. Pertarungan Nabi Hud dan kaumnya semakin memanas. Dan setiap kali pertarungan berlanjut dan hari berlalu, kaum Nabi Hud meningkatkan kesombongan, pembangkangan, dan pendustaan kepada nabi mereka. Mereka mulai menuduh Nabi Hud sebagai seorang idiot dan gila. Allah menceritakan apa yang mereka katakan dalam firman-Nya. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surah Hud ayat 53-54. Nabi Hud tidak membiarkan anggapan mereka bahwa ia gila dan mengigau, namun ia tidak bersikap emosi, tetapi ia menunjukkan sikap tegas kepada mereka. "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya." Nabi Hud memperingati kaumnya dengan azab yang menimpa kaum Nuh dulunya. "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling." Kaum Nabi Hud segera menuju kepadanya dan bertanya, "Mengapa terjadi kekeringan ini, wahai Hud?" "Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Ia mengetahui bahwa siksa akan turun di antara para pengikutnya yang menentang. Kemudian terjadilah masa kering di muka bumi di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia." Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya Allah murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah akan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Quran Surah Hud ayat 54-57. Azab akan segera datang kepada mereka. Demikianlah Nabi Hud menjelaskan kepada mereka bahwa ia berlepas diri dari mereka dan dari Tuhan mereka. Ia bertawakal kepada Allah yang menciptakannya, namun kaum Nabi Hud justru mengejeknya dan malah semakin menentangnya. Maka masa kekeringan semakin meningkat dan menguningkan pohon-pohon yang hijau, dan matilah tanaman-tanaman. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Lalu datanglah suatu hari di mana terdapat awan besar yang menyelimuti langit. Kaum Nabi Hud begitu gembira dan mereka keluar dari rumah mereka sambil berkata, "Hari ini kita akan dituruni hujan." Tiba-tiba udara berubah, yang tadinya sangat kering dan panas kini menjadi sangat dingin. Angin mulai bertiup dengan kencang. Semua benda menjadi bergoyang. Angin terus-menerus bertiup malam demi malam dan hari demi hari. Setiap saat rasa dingin bertambah. Kaum Nabi Hud mulai berlari. Mereka segera menuju ke tinda dan bersembunyi di dalamnya. Angin semakin bertiup. Ia menghancurkan dan membunuh apa saja yang di depannya. Angin bertiup selama 7 malam dan 8 hari dengan mengancam kehidupan dunia. Kemudian angin berhenti dengan izin Tuhannya. Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus.
Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surah Al-Haqqah ayat 7. Tiada yang tersisa dari kaum Nabi Hud, kecuali pohon-pohon kurma yang lapuk. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat, sedangkan orang-orang yang menentangnya binasa. Itulah akhir dari kisah Nabi Hud. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian cerita, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like dan subscribe, biar kamu dapat notifikasi kisah lainnya.